Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku tema 6, alat tulis dan buku tulisnya ya. Kita hari ini akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Ayo anak-anak, jangan lupa video ibu ditonton sampai habis ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan satuan berat ons dan kilogram. Yang kedua, siswa mampu mengetahui ada tidaknya ejaan atau tanda baca pada sebuah teks atau bacaan. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan mematuhi peraturan ketika belajar di sekolah dan ketika istirahat di sekolah. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui cara mendesain dan membuat karya seni 3 dimensi. Anak-anak, buka buku tema 6-nya di halaman 99 ya. Pembelajaran pertama, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Di sana ada Ratna dan keluarganya yang sedang liburan ke Taman Bunga Nusantara. Nah, Ratna dan keluarganya ini melihat banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Ada bunga mawar, aster, anggrek, adenium, anyelir, bunga kancing, bunga matahari, dan masih banyak lagi. Ada pohon-pohon rindang dan jalan setapak juga. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Lebah hinggap di bunga-bunga mengambil sari bunga. Ratna sangat senang karena dapat berkunjung ke sana. Oke, kita lanjut ke halaman 100 ya. Di sana ada percakapan Ibu dan Lani. Kita baca bersama-sama ya. Ibu, Lani, ayo bantu Ibu membersihkan taman ini. Lani, baik Bu. Lani menyapu daun-daun kering yang jatuh. Ibu, jika kita malas membersihkan taman dan menyiraminya, taman akan kotor dan bunga-bunga di taman akan layu. Ibu memberi pupuk pada tanaman. Lani, iya Bu, aku akan rajin membersihkan taman dan menyirami bunga-bunga setiap pagi dan sore. Aku suka sekali dengan bunga-bunga di taman kita. Nah anak-anak, dari percakapan ini dapat kita petik kesimpulan kalau kita malas membersihkan taman, maka bunga-bunga pun akan mati dan layu karena kita tidak pernah merawatnya anak-anak. Jadi Ibu harap anak-anak mau ya untuk membersihkan taman, menyirami bunga-bunga, oke? Di halaman 101 di sana ada mari berdiskusi anak-anak. Nah, oke, Ibu bantu untuk anak-anak mengisinya ya. Yang pertama di sini apa yang Lani lakukan pada taman di rumahnya? Yang pertama di sini Lani menyapu daun-daun kering yang jatuh. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak bisa lanjutkan mengisi sendiri ya dengan melihat teks dan gambar di samping. Selanjutnya, apa saja yang kamu temukan pada gambar tersebut? Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa taman yang bersih anak-anak. Ya, nomor satunya taman yang bersih. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak bisa lanjutkan mengisi sendiri ya. Anak-anak, di halaman 102 di sana ada mari membaca. Kita baca bersama-sama ya. Olahraga pagi. Setiap hari Minggu, Ratna dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari cocok untuk berolahraga. Matahari bersinar cerah. Mereka lari pagi mengelilingi taman di sekitar perumahan. Ada banyak bunga-bunga bermekaran di taman. Ada bunga matahari, bunga sepatu, bunga trompet, dan banyak lagi. Banyak yang berolahraga di taman pagi ini. Ada yang bermain bulu tangkis, lompat tali, ada juga yang berjalan-jalan santai. Ratna dan keluarganya sangat bahagia. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak pernah berolahraga pagi? Pasti sangat menyehatkan ya bagi tubuh anak-anak semua. Oke anak-anak, di halaman 103 di sana mari mengerjakan. Kita jawab bersama-sama ya. Soal yang pertama, pada hari apa Ratna dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu ya. Yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di
taman sekitar perumahan. Yang ketiga, apa yang dilihat Ratna di taman? Ratna melihat ada banyak bunga-bunga bermekaran di taman. Selanjutnya, nomor 4, bagaimana perasaan Ratna pada hari itu? Ratna sangat bahagia. Nomor 5, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Ratna di taman. Pertama ada bunga matahari, kedua bunga sepatu, dan yang ketiga bunga trompet. Oke, good job untuk anak-anak semua. Anak-anak bisa pause dulu videonya untuk mencatat jawaban kita tadi ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 105 ya. Di halaman belakang rumah Ratna ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Misalnya sirih, kunyit, jahe, dan temulawak. Selain apotik hidup, Ibu Ratna juga menanam beberapa sayuran seperti bayam, sawi, terong, cabai, dan tomat. Ratna dan Ibu memetik cabai dan kunyit. Ibu menyuruh Ratna untuk menimbang berat cabai dan kunyit yang dipetik. Nah, kita bantu Ratna ya. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Ratna. Nah, anak-anak kita lihat dulu timbangannya. Sama ya seperti timbangan yang anak-anak ada di rumah. Nah, kita lihat timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons ya. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons anak-anak. Oke anak-anak, di halaman 106 ini ada mari berlatih, kita jawab bersama-sama ya. Nah, pada gambar pertama itu ada gambar apa? Gambar tomat. Nah, gambar tomat di sini itu beratnya 30 ons anak-anak. Nah, 30 ons. Tadi sebelumnya sudah kita ketahui juga bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Jadi kalau 30 ons berarti kita cari pasangannya anak-anak. Yang mana pasangannya? Iya, pasangan dari 30 ons itu sama dengan 3 kilogram anak-anak. Ya, benar. Oke, gambar yang kedua itu gambar apa anak-anak? Gambar sayur sawi ya. Nah, berat sayur sawi di situ 10 ons. Nah, 10 ons itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1 kilogram. Yang gambar yang ketiga itu gambar apa? Gambar kunyit anak-anak. Beratnya itu 20 ons. Nah, 20 ons sama dengan 2 kilogram. Terus gambar yang terakhir itu gambar terong. Berat terong 40 ons. Nah, 40 ons itu ialah 4 kilogram. Oke, good job semua anak-anak. Untuk mencatat hasilnya, anak-anak bisa pause dulu ya videonya. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran kedua ya, masih di subtema 3 di halaman 108. Di sana ada Fatimah dan teman-temannya yang mengobrol di taman sekolah ketika istirahat. Di taman sekolah ada kolam ikan dan berbagai tumbuhan, banyak bunga berwarna-warni. Kupu-kupu dan lebah terbang serta hinggap dari bunga yang satu ke yang lainnya. Siswa harus selalu menjaga kebersihan taman sekolah. Nah, ini bertujuan untuk apa anak-anak? Agar taman sekolah ini tetap asri dan tumbuhan bisa hidup serta kita mendapatkan udara yang segar anak-anak ya. Untuk tugas yang dikumpulkan itu di halaman 109 ya anak-anak. Nah, di sini Ibu minta 5 peraturan saat belajar di sekolah dan 5 peraturan saat istirahat di sekolah ya, dikerjakan di buku tulisnya. Kita lanjut ke halaman 111 ya anak-anak. Di sana ada mari membaca, kita baca bersama-sama. Hari ini kelompok Titus mendapatkan tugas piket. Titus, Made, Anton, Lani, Ratna, dan Fatimah yang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Titus membagi tugas piket kepada teman-temannya. Titus bertugas membersihkan kaca jendela. Fatimah bertugas menyapu lantai. Made bertugas membersihkan dan merapikan meja dan kursi. Lani bertugas menghapus papan tulis dan mengganti air di vas bunga. Anton bertugas membuang sampah di tempat sampah. Ratna bertugas merapikan lemari dan meja guru dengan kemoceng.
Nah, anak-anak, dari bacaan kita tadi dapat kita lihat di sini Titus dan teman-temannya membagi tugas piket secara adil ya. Mereka semua mendapatkan tugasnya masing-masing. Di halaman 113, nah di sana ada gambar, di sini ada instruksinya, berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan siswa mematuhi peraturan sekolah dan berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan siswa tidak mematuhi peraturan sekolah. Oke, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nah, di gambar yang pertama, di sana ada gambar anak laki-laki yang menggunakan seragam sekolah yang lengkap anak-anak dan menggunakan sepatu sekolah. Sedangkan gambar yang di sebelahnya itu menggunakan seragam yang lengkap juga, tetapi menggunakan sendal anak-anak. Nah, gambar yang mana yang menunjukkan siswa mematuhi peraturan sekolah? Iya, gambar yang menggunakan sepatu sekolah. Ya, gambar yang menggunakan sepatu sekolah kita beri tanda centang dan gambar yang menggunakan sendal kita beri tanda silang. Untuk gambar selanjutnya anak-anak bisa memberikan tanda centang dan tanda silang sendiri ya. Dan di halaman 114 juga sama, diisi juga ya. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 118 ya. Kita masuk ke pembelajaran 3, masih di subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Nah, Ratna mendapatkan tugas membuat laporan. Laporan tersebut tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, ini laporan Ratna, anak-anak bisa baca ya. Nah, anak-anak, di halaman 120 di sana ada mari berlatih. Kita baca dulu ya teksnya, taman sekolah. Lani dan teman-temannya suka sekali duduk di taman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Pohon itu memberikan suasana yang sejuk. Ada berbagai jenis tanaman bunga yang ditanam di taman sekolah. Setiap hari Selasa dan Kamis, kelompok piket Lani mendapatkan giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada bacaan di atas dan lingkari juga tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan anak-anak. Nah, di sini Ibu mau lihat, coba anak-anak lingkarin dulu huruf kapital dan tanda titiknya ya. Nanti jawaban anak-anak akan Ibu cocokkan dengan jawaban Ibu ya. Ayo silakan diisi dulu ya. Nah, ini anak-anak yang Ibu lingkari warna merah itu merupakan huruf kapital yang digunakan pada bacaan, dan yang Ibu lingkarin warna orange itu adalah tanda titik anak-anak. Oke, apakah jawaban anak-anak sama dengan jawaban Ibu? Ibu harap anak-anak bisa ya. Jadi anak-anak, kesimpulannya bahwa huruf kapital itu digunakan pada yang pertama nama orang, yang kedua awal kalimat, yang ketiga nama hari, dan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat ya anak-anak. Silakan diisi dulu ya bukunya, di-pause dulu video Ibu. Anak-anak, di halaman 121 ini ada cara membuat karya seni 3 dimensi dengan tanah liat. Anak-anak cukup ketahui saja dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Alat dan bahannya ialah tanah liat, air secukupnya, papan kayu atau triplex, dan cat warna. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan desain model tanah liat anak-anak. Yang kedua, siapkan tanah liat, air secukupnya, dan papan kayu atau triplex sebagai alas. Yang ketiga, letakkan tanah liat di atas triplex. Bentuklah tanah liat sesuai dengan desain model yang anak-anak inginkan. Yang keempat, rapikan dengan cara dibasahi air secukupnya anak-anak. Selanjutnya di halaman 122. Yang kelima, di sini keringkan di bawah sinar matahari anak-anak. Dan yang terakhir, setelah kering, warnailah dengan cat warna, warnailah dengan rapi ya. Oke anak-anak, sudah paham ya cara membuatnya? Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 123 ya. Nah, untuk kebutuhan membuat model hewan, buah, dan tumbuhan, Ibu Guru menyiapkan 80 ons tanah liat. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah anak-anak menemukan jawabannya? Nah, di sini yang ditanya ialah berapa kilogram dari 80 ons ya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu 10 ons itu ialah sama dengan 1 kilogram anak-anak. Jadi 80 ons kita tulis dulu masing-masing 10 ons sampai 8 kali. Terus karena 10 ons tadi itu sama dengan 1 kilogram,
maka kita tulis juga 1 kilogramnya sebanyak 8 kali juga ya. Maka di sini kita dapatkan, kita jumlahkan semuanya menjadi 8 kilogram anak-anak. Dari 1 kilogram sebanyak 8 buah ditambah semuanya menjadi hasilnya 8 kilo ya. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa 80 ons itu sama dengan 8 kilogram ya anak-anak. Biar anak-anak semakin paham, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Nah, Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan Ibu? Dan berapa kilogram total belanjaan Ibu? Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya. Berapa ons total belanjaan Ibu dan berapa kilogram total belanjaan Ibu? Nah, pertama-tama di sini kita ketahui dulu yaitu 10 ons itu ialah sama dengan 1 kilogram ya anak-anak. Nah, jadi total belanjaan Ibu sama dengan wortel ditambah kentang. Wortel tadi 20 ons dan ditambah dengan kentang 30 ons. Nah, kita jumlahin ke bawah dan mendapatkan hasilnya menjadi 50 ons anak-anak. Nah, sama dengan 50 ons. Nah, untuk mendapatkan kilogram, maka 50 ons tadi kita bagi dengan 10 anak-anak. Mengapa 10? Karena 1 kilogram itu sama dengan 10 anak-anak, 10 ons. Maka kita bagi dengan 10 dan 50 dibagi 10 kita coret sama-sama nolnya dan menghasilkan sisa 5 dibagi 1 sama dengan 5 anak-anak. Maka hasilnya 5 kilogram. A. Total belanjaan Ibu adalah, kita dapatkan tadi 50 ons, dan B. Jadi total belanjaan Ibu adalah 5 kilogram. Nah, kita mendapatkan 2 jawaban, yaitu 50 ons dan 5 kilogram ya anak-anak. Bisa ya semuanya. Untuk tugas yang dikumpulkan ada di halaman 124 ya anak-anak. Ada 3 soal, silakan dikerjakan di buku tulisnya dan dikumpulkan ya. Anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami dan mengerti materi pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, kita juga tetap harus jaga kesehatan ya. Terus menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus corona. Oke, Ibu akhir dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah, sampai jumpa.